wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan STI 1 di Bandung? Semuanya semoga selalu berada dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen pengampu di mata kuliah pembelajaran bahasa Arab ini, yaitu Bapak Muhammad Faizin MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Strategi Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Seperti apa strategi pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah itu? Apa saja metode-metodenya? Dan tentunya pemaparan untuk lebih jelasnya lagi akan kami sajikan dalam video presentasi berikut ini. Untuk itu jangan di-skip ya. Semoga ilmu atau materi yang kami sharingkan pada hari ini bisa bermanfaat, dan nanti di akhir acara kita akan ada sesi tanya jawab untuk membahas materi tersebut. Untuk itu silahkan disimak videonya dari awal sampai selesai. Baik, kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu kita bahas mengenai pengertian dari strategi. Apa itu definisi dari strategi? Secara umum, strategi dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk sampai pada tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah rencana cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus yang diinginkan. Joni berpendapat bahwa yang dimaksud dengan strategi adalah suatu prosedur yang digunakan untuk memberikan suasana kondusif kepada siswa dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Setelah kita mengetahui pengertian dari strategi, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian strategi pembelajaran dalam bahasa Arab. Strategi pengajaran terdiri atas metode dan teknik atau prosedur yang menjamin siswa mencapai tujuan. Strategi pengajaran lebih luas daripada metode atau teknik pengajaran. Peranan strategi pengajaran lebih penting apabila guru mengajar siswa yang berbeda dari segi kemampuan, pencapaian, kecenderungan, serta minat. Bahasa Arab adalah kalimat yang disampaikan oleh orang Arab untuk maksud-maksud mereka. Abdul Alim Ibrahim mengatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasanya orang-orang Arab dan bahasanya orang-orang Islam. Syekh Mustafa Al-Ghulayaini mengatakan bahwa bahasa Arab adalah kata-kata yang dipergunakan oleh orang Arab untuk mengungkapkan segala tujuan maksud mereka. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengajaran bahasa Arab adalah proses penyajian dan penyampaian ilmu pengetahuan oleh guru bahasa Arab kepada muridnya dengan tujuan agar murid memahami dan menguasai bahasa Arab serta dapat mengembangkannya. Pengajaran bahasa Arab diarahkan kepada pencapaian tujuan, yaitu tujuan jangka panjang, tujuan umum, dan tujuan jangka pendek. Secara umum, tujuan pengajaran bahasa Arab di Indonesia adalah agar siswa mampu menggunakan bahasa tersebut secara aktif maupun pasif. Selanjutnya adalah kriteria pemilihan strategi pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama adalah tujuan belajar. Tujuan belajar merupakan titik tolak penentuan strategi yang akan digunakan. Yang kedua adalah materi atau isi pelajaran. Isi pelajarannya itu misalnya kalau peranan pertama mencerminkan suatu sudut pandang tajam dan inovatif mengenai pengajaran serta mendemonstrasi aplikasinya dalam bahan ajar yang akan disajikan. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik. Peserta didik sebagai orang yang belajar merupakan subjek dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah kondisi pendidikan. Efektif tidaknya suatu strategi pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru. Kemudian yang kelima adalah waktu. Waktu yang tersedia juga harus diperhatikan. Yang keenam adalah sarana yang dimanfaatkan. Dan yang ketujuh adalah biaya.
strategi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Di sini ada beberapa strategi. Yang pertama maharatul istima, kemudian maharatul kalam, kemudian maharatul qiraah, maharatul kitabah, strategi pembelajaran mufrodat, kemudian strategi pembelajaran nahwu. Untuk yang pertama, maharatul istima, menyimak sebagai salah satu keterampilan berbahasa. Tidak kalah pentingnya dengan berbicara, membaca, dan menulis. Menyimak, berbicara, membaca, dan menulis harus disajikan secara terpadu dalam pembelajaran keterampilan berbahasa di MI atau SD. Menyimak diawali dengan mendengarkan bunyi bahasa secara langsung. Yang kedua ada maharatul kalam. Berbicara atau kalam secara etimologis adalah perkataan, percakapan, dan pembicaraan. Adapun pengertian berbicara secara terminologis adalah mengucapkan bunyi-bunyi bahasa Arab secara benar dan akurat, dan bunyi-bunyi tersebut keluar dari makhraj al-huruf yang telah menjadi konsensus pakar bahasa. Keterampilan berbicara ini sebenarnya sangat menarik, akan tetapi sering terjadi sebaliknya, yaitu suasana menjadi kaku dan akhirnya macet. Hal ini disebabkan penguasaan kosakata dan pola kalimat peserta didik yang minim. Pendidik bahasa Arab tidak memiliki kompetensi aktif, bahkan peserta didik kurang berani mengekspresikan kompetensinya karena takut salah. Yang ketiga ada maharatul qiraah. Membaca merupakan materi terpenting di antara materi-materi pelajaran lainnya. Siswa tidak akan pandai pada pelajaran yang lain apabila dia tidak dapat membaca dengan baik. Dapat dikatakan bahwa membaca merupakan sarana terpenting dalam pencapaian tujuan pembelajaran bahasa Arab, terutama pelajaran bahasa non-Arab. Membaca adalah salah satu keterampilan berbahasa yang tidak mudah dan sederhana. Tidak sekedar membunyikan huruf-huruf atau kata-kata, akan tetapi sebuah keterampilan yang melibatkan berbagai kerja akal dan pikiran. Membaca merupakan kegiatan yang meliputi semua bentuk-bentuk berpikir, memberi penilaian, memberi keputusan, menganalisis, dan mencari pemecahan masalah. Maka terkadang orang yang sedang membaca teks harus berhenti sejenak atau mengulangi lagi satu atau dua kalimat yang telah dibaca guna berpikir dan memahami apa yang dimaksud oleh bacaan tersebut. Yang keempat ada maharatul kitabah. Keterampilan menulis harus diajarkan secara bertahap kemudian pada tahap yang lebih tinggi. Adapun prinsip-prinsip dalam mengajarkan maharatul kitabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tema harus jelas. Kemudian, tema dianjurkan berasal dari kehidupan nyata atau pengalaman langsung dari peserta didik. Kemudian, pengajaran insya harus dikaitkan dengan qawaid dan mutala'ah. Pekerjaan peserta didik harus dikoreksi. Jika tidak, maka peserta didik akan tetap melakukan kesalahan yang sama. Mengoreksi kesalahan diurutkan berdasarkan kepentingan dan dibahas pada pelajaran berikutnya. Yang kelima, strategi pembelajaran mufrodat. Pembelajaran mufrodat yang dimaksud di sini adalah mempelajari mufrodat bertujuan agar siswa menguasai mufrodat dan dapat menerjemahkan serta mampu mengaplikasikannya dalam penggunaan kalimat yang kemudian siswa dituntut menggunakannya dalam bentuk lisan dan tulisan. Dalam pembelajaran mufrodat, guru harus menyiapkan kosakata yang tepat bagi siswa-siswanya. Oleh sebab itu, guru harus berpegang pada prinsip-prinsip dan kriteria yang jelas. Yang keenam, strategi pembelajaran nahwu atau tata bahasa. Nahwu merupakan kaidah-kaidah bahasa yang lahir setelah adanya bahasa. Kaidah-kaidah ini lahir di latar belakangi adanya kesalahan-kesalahan dalam penggunaan bahasa. Oleh sebab itu, sesungguhnya nahwu itu dipelajari agar pengguna bahasa dapat menyampaikan ungkapan bahasa dan mampu memahaminya dengan benar, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk ucapan, membaca dan menulis dengan benar dan bicara dengan benar. Dan berikut adalah beberapa strategi pembelajaran, baik itu dari mendengar, membaca, menulis, dan juga di sini ada kegiatan pembelajaran yang dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah. Berikut yang bisa kami tampilkan. Itu tadi pemaparan materi dari kami kelompok 2, Sukma Kusumawati dan Siska Nurmalasari. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan.
Sekian presentasi dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.